Stellar Transformations, episode 348. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di lorong istana artefak yang dalam, tenang, dan rumit, Qin Yu berjalan di belakang Paman Fu. Mereka berjalan semakin dalam ke lorong dengan langkah mantap. Qin Yu mengamati dinding di kedua sisi lorong. Pikirannya pun sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Di dinding terdapat ukiran relief. Terlebih lagi, ukiran-ukiran itu semuanya berupa pemandangan alam. Sensasi artistik yang alami dan mengalir itu menghampiri Qin Yu. Paman Fu, melihat ukiran relief ini, orang yang mengukirnya pasti seorang ahli hebat, kan? Paman Fu, tahukah paman siapa yang membuat ukiran relief ini? Tanya Qin Yu. Qin Yu berpikir bahwa karena dewa pengrajin Cheu Yuan memiliki kedudukan yang begitu tinggi, tidak mungkin dia akan membuang waktu dan mengukir ukiran-ukiran itu dengan lambat. Semua ukiran relief ini diukir sendiri oleh guru saya dulu. Jawaban Paman Fu mengejutkan Qin Yu. Kau bilang semua ukiran ini dibuat oleh senior Cheu? Benar sekali. Paman Fu menunjukkan ekspresi kerinduan. Untuk memegang posisi ahli tempa artefak nomor 1 di alam ilahi, jumlah pengetahuan yang harus dikumpulkan sangat mencengangkan. Misalnya, Anda perlu tahu bagaimana dan di mana mengumpulkan biji dan memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun. Seseorang juga harus tahu cara mengatur susunan formasi dan penghalang. Kemudian ada kebutuhan untuk dapat mengendalikan api dengan halus. Dan kemudian seseorang harus tahu cara mengukir dan menggambar. Untuk menjadi ahli tempa artefak, seseorang harus mempelajari banyak hal. Lagi pula, seorang ahli pembuatan artefak biasanya juga seorang ahli alkimia. Hanya saja, meracik pil berada satu tingkat lebih rendah daripada menempa artefak. Aspek terpenting dari pembuatan pil adalah tungku pil, pengendalian api, dan pemahaman tentang berbagai macam bahan dan sifat obat-obatan. Tentu saja, jika dibandingkan dengan pembuatan dan pemurnian artefak, pembuatan pil masih jauh lebih mudah, kata Paman Fu sambil tersenyum. Ed Robin harap dicatat bahwa, memperbaiki, berarti meningkatkan sesuatu, atau membuatnya lebih murni, bukan menciptakan. Dan itu juga satu-satunya cara, memperbaiki, akan digunakan di masa mendatang. Kurung siku tutup, Qin Yu mendengarkan dengan saksama. Qin Yu telah memutuskan untuk menjadi ahli penempaan artefak setara dengan Cheu Yuan atau bahkan lebih baik. Ada begitu banyak persyaratan untuk berhasil menciptakan sebuah artefak, pikir Qin Yu dengan takjub. Paman Fu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, untuk menjadi ahli penempaan artefak, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup luas. Di antara semua persyaratan yang berbeda, yang paling sulit, paling penting, dan paling mendasar adalah pemahaman tentang susunan formasi dan penghalang. Qin Yu, kau seharusnya tahu bahwa setiap master besar penciptaan artefak adalah master besar susunan formasi. Kata Paman Fu dengan yakin. Mereka diharuskan untuk membuat susunan formasi yang kuat dan menempatkannya pada artefak pada saat artefak tersebut dibentuk. Lebih jauh lagi, susunan formasi tersebut tidak boleh memiliki efek pembatas sekecil apapun pada artefak. Susunan formasi tersebut harus memungkinkan artefak untuk menampilkan kekuatan terkuatnya. Singkatnya, menciptakan artefak sangatlah rumit. Qin Yu malah tersenyum. Menciptakan artefak itu rumit. Bukankah ini berarti semakin rumit proses pembuatan artefak, semakin sedikit ahli pemurnian artefak di alam ilahi? Qin Yu mulai merasa bersemangat. Semakin sedikit ahli pemurnian artefak, semakin tinggi statusnya ketika ia menjadi salah satunya. Dan pada saat ini, Qin Yu dan Paman Fu baru saja tiba di aula utama yang relatif luas dan kosong. Aula utama sangat elegan. Di keempat sudut aula utama ini terdapat 4 lorong yang berbeda. Qin Yu dan Paman Fu masuk dari salah satu lorong tersebut. Ketiga lorong ini menandakan 3 tingkatan harta karun yang berbeda. Lorong pertama berisi ruangan terbanyak. Namun, barang-barang di dalamnya juga yang paling biasa. Paman Fu menunjuk ke sebuah lorong di sudut yang berlawanan dengan mereka. Qin Yu mengangguk pelan. Pandangannya langsung beralih ke 2 lorong lainnya. Adapun lorong kedua, bisa dianggap sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang relatif berharga. Di sana juga terdapat banyak ruangan. Ikutlah denganku. Sambil berkata demikian,
Paman Fu melangkah masuk ke lorong kedua. Qin Yu ingin memeriksa sekelilingnya dengan kesadaran ilahinya. Namun, di sini, kesadaran ilahinya tidak mampu menembus jauh. Setelah memasuki lorong kedua, Qin Yu melirik ke sekeliling dan melihat beberapa ruangan. Paman Fu, benda-benda apa saja yang ada di ruangan-ruangan ini? Tanya Qin Yu. Paman Fu tersenyum dan berkata, sebagian besar artefak ilahi surgawi dan beberapa material berharga ditempatkan di ruangan-ruangan lorong kedua. Tentu saja, ada juga beberapa barang eksotis dan berharga untuk koleksi dan sebagainya. Ayo, kita masuk ke ruangan ini dulu, kata Paman Fu sambil membuka pintu ruangan pertama. Qin Yu mengikuti Paman Fu dan memasuki ruangan pertama. Begitu memasuki ruangan, pemandangan di hadapannya langsung berubah drastis. Ruangan itu berubah menjadi halaman luas yang membentang beberapa ratus meter. Lantai di halaman ini dipenuhi dengan batu tulis. Pada saat yang sama, banyak meja pajangan batu ditempatkan di sekitar halaman. Setiap meja pajangan batu tingginya setengah tinggi badan manusia dan di atasnya diletakkan sebuah senjata. Sekilas, orang bisa melihat puluhan meja pajangan batu di halaman ini. Di setiap meja pajangan batu itu terdapat artefak ilahi surgawi. 68 artefak ilahi surgawi, sebanyak itu. Mata Qin Yu mulai berbinar. Dia dengan saksama mengamati setiap artefak ilahi surgawi yang diletakkan di atas meja pajangan batu yang banyak itu. Beberapa artefak ilahi surgawi berupa pisau perang besar. Beberapa berupa pisau perang panjang dan ramping. Beberapa berupa parang. Beberapa berupa pedang panjang. Beberapa berupa belati. Beberapa berupa pedang lentur. Beberapa berupa cambuk 9 bagian. Segala macam artefak ilahi surgawi diletakkan di hadapannya. Pemandangan itu menimbulkan kejutan yang luar biasa. Qin Yu, ke-68 artefak ilahi surgawi ini semuanya adalah benda-benda yang dibuat sendiri oleh guruku saat ia sedang bosan. Di antaranya, ada 42 artefak ilahi surgawi berkualitas rendah, 22 artefak ilahi surgawi berkualitas menengah, dan 4 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, sehingga totalnya ada 68. Qin Yu menatap Paman Fu dengan ekspresi bingung. Paman Fu, mengapa hanya ada sedikit artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Qin Yu, kau terlalu serakah, kata Paman Fu sambil tertawa. Qin Yu, kau perlu mengerti bahwa bahkan ibu rumah tangga yang paling terampil pun tidak bisa memasak tanpa beras. Untuk menciptakan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, dibutuhkan bahan-bahan yang sangat berharga. Kau harus tahu bahwa secara umum, artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi setara dengan harta karun spiritual Grand Mist, meskipun hanya harta karun spiritual Grand Mist peringkat kedua dan ketiga. Qin Yu kini memahaminya. Harta karun spiritual Grand Mist sangat istimewa karena mereka memiliki energi spiritual Grand Mist. Namun, artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi tidak memiliki energi spiritual Grand Mist. Untuk mencapai kekuatan seperti itu, tanpa memiliki energi spiritual Grand Mist, berarti bahwa bahan yang digunakan untuk menciptakannya harus sangat berharga. Untuk menciptakan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, dibutuhkan material yang sangat berharga. Guru saya tidak memiliki banyak pengaruh dan kekuatan di alam ilahi. Meskipun beliau mampu mengumpulkan material biasa sendiri, untuk mendapatkan material berharga, seseorang perlu memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar atau sangat beruntung. Guru saya hanya memperoleh beberapa material berharga melalui penerimaan material tersebut sebagai pembayaran ketika beliau membantu orang lain memurnikan atau menciptakan artefak. Paman Fu menghela napas dan berkata, guruku bebas berkeliaran di alam ilahi selama bertahun-tahun, setiap kali beliau memurnikan dan menciptakan artefak untuk orang lain, harganya selalu sangat tinggi. Hanya dengan cara itulah beliau berhasil mengumpulkan sejumlah besar material berharga dan menciptakan sejumlah besar artefak ilahi surgawi dan harta spiritual Grand Mist. Mengenai jumlah harta spiritual Grand Mist, guruku memiliki cukup banyak untuk menyaingi kekuatan berpengaruh tunggal di alam ilahi. Paman Fu tampak sangat bangga. Dahulu kala, Dewa Pengrajin Cheu Yuan memiliki status yang sangat tinggi di alam ilahi. Itu karena dia tidak tergabung dalam partai manapun dan merupakan yang terbaik dalam kemampuan menciptakan artefak. Karena itu, tidak ada kekuatan di alam ilahi yang berani menyinggungnya. Itulah juga alasan mengapa Cheu Yuan masih bisa hidup dengan selamat meskipun dia memiliki semua harta karun itu. Sayangnya,
Guruku mengorbankan segalanya untuk menciptakan harta spiritual Dewa Agung. Semua material paling berharga dan unik, serta banyak harta spiritual Grand Mist, dilebur olehnya untuk mendapatkan energi spiritual Grand Mist. Jumlah kekayaan di dalam kuil dewa mempesona sekarang kurang dari setengah dari sebelumnya, jelas Paman Fu kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Qin Yu kini sepenuhnya memahami semuanya. Hanya dari kata-kata yang ditinggalkan oleh Cheu Yuan, Qin Yu mampu merasakan kerinduan yang dimilikinya terhadap harta karun spiritual Dewa Agung yang legendaris. Cheu Yuan sampai meninggalkan semua barang-barang itu untuknya, dan itu sudah sangat murah hati. Paman Fu, antarkan aku ke ruangan lain. Qin Yu berbalik dan mengikuti Paman Fu keluar dari ruangan ini. Dari 3 lorong koridor besar istana artefak, Qin Yu mengikuti Paman Fu dan memeriksa beberapa ruangan di lorong koridor kedua. Barang-barang di koridor kedua ini benar-benar sangat berharga. Salah satu di antaranya bisa menjadi harta warisan di alam abadi, iblis, dan setan. Bahan-bahan berharga ini, kapan aku akan memiliki cukup kekuatan untuk menggunakannya menciptakan artefak ilahi surgawi? Qin Yu menghela napas. Kemudian dia mengikuti Paman Fu dan meninggalkan ruangan terakhir di lorong koridor kedua. Qin Yu dapat memastikan bahwa bahan-bahan berharga itu tidak akan meleleh meskipun dibakar oleh api ilahi hitam. Setelah keluar dari lorong koridor kedua, Qin Yu dan Paman Fu kembali ke aula utama. Hanya ada 2 ruangan di lorong koridor ketiga. Paman Fu menunjuk ke lorong terpenting. Dinding di lorong koridor ini seluruhnya berwarna hitam. Ukiran di dinding sebagian besar berwarna hitam dan merah. Setelah memasuki lorong ketiga, Qin Yu terkejut melihat kepala naga. Mata merah menyala di kepala naga itu tertuju padanya. Huf, Qin Yu merasa jantungnya berdebar kencang. Ia baru menyadari bahwa itu adalah ukiran yang sangat besar. Seluruh lorong koridor itu merupakan ukiran naga yang utuh. Ukiran naga itu memancarkan aura yang sangat dominan. Qin Yu terkesima dalam hatinya. Kemampuan ukir senior Cheu Yuan memang telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Sebagai pengrajin artefak nomor 1 di seluruh alam ilahi, dia memang bukan orang biasa. Hanya ada 2 ruangan di koridor gelap ini. Satu di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Di ruangan ini, ada 3 harta karun spiritual Grand Mist. Itu adalah harta karun yang ditinggalkan guruku untukmu. Paman Fu menunjuk ke ruangan di sebelah kanan. Bingung, Qin Yu menunjuk ke ruangan di sebelah kiri dan berkata, ada apa di ruangan ini? Barang-barang di ruangan sebelah kiri adalah yang paling berharga. Jangan khawatir, mari kita periksa ruangan sebelah kanan dulu, lalu kembali untuk memeriksa ruangan sebelah kiri. Paman Fu tersenyum sambil mendorong pintu ruangan sebelah kanan hingga terbuka. Paling berharga, Qin Yu merasa bingung, bahkan lebih berharga daripada 3 harta spiritual Grand Mist. Apa kira-kira itu? Qin Yu, cepat masuk, teriak Paman Fu sambil berdiri di ambang pintu kamar sebelah kanan. Qin Yu memutuskan untuk sementara tidak memikirkan hal yang ada di dalam ruangan sebelah kiri. Dia mengikuti Paman Fu dan melangkah ke ruangan sebelah kanan. Ruangan sebelah kanan ini berisi 3 harta spiritual Grand Mist. Begitu dia memasuki ruangan, pemandangan di hadapannya langsung berubah lagi. Hua-hua, ini seharusnya suara air mengalir. Sebelum Qin Yu sempat melihat pemandangan di hadapannya dengan jelas, ia sudah bisa mendengar suara aliran sungai yang deras. Qin Yu menoleh ke arah sumber suara itu. Ternyata itu adalah sungai yang mengalir tanpa henti. Sebuah perahu kecil bahkan mengapung di sungai tersebut. Qin Yu mengamati sekelilingnya dengan cermat. Tata letak ruangan ini berbentuk jurang. Terdapat sebuah sungai tunggal. Sebuah perahu mengapung di sungai itu. Di tepi sungai terdapat sebuah rumah batu. Di samping rumah batu itu terdapat sebuah pagoda batu abu-abu yang tinggi. Paman Fu, di mana ketiga harta spiritual Grand Mist itu? Tanya Qin Yu dengan bingung. Paman Fu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Haha, harta karun spiritual Grand Mist memiliki kecerdasan. Jika mereka tidak ingin kau menemukannya, maka meskipun mereka berada tepat di depanmu, kau tetap tidak akan bisa menemukannya. Perhatikan baik-baik, kau seharusnya bisa melihat 2 harta karun spiritual Grand Mist sekarang. Mereka berada tepat di depanmu. Di depanku. Bingung, Qin Yu mulai memperhatikan dan mengamati berbagai hal di hadapannya dengan saksama. Perahu kecil yang mengapung itu, sungai yang mengalir, rumah batu, pagoda batu,
serta batu-batu, bunga-bunga, tanaman, dan sebagainya. Perahu kecil itu aneh. Qin Yu tiba-tiba menatap perahu kecil itu. Sungai itu mengalir tanpa henti. Perahu kecil itu mengapung di sungai, bergoyang maju mundur tanpa henti. Namun, seberapapun bergoyangnya, perahu itu tetap berada di tempat yang sama. Perahu itu sama sekali tidak mengikuti arus sungai. Benar, perahu itu adalah salah satu dari 3 harta spiritual Grand Mist. Perahu ini disebut perahu ilahi terbang Yamen. Ini adalah harta spiritual terbang. Di alam ilahi, ini juga merupakan harta spiritual Grand Mist tipe pendukung yang sangat berharga. Kata Paman Fu sambil tersenyum. Lihat lagi, periksa apakah kamu dapat menemukan benda lain yang mungkin merupakan harta spiritual Grand Mist. TL, Yamen, Yuan adalah Yuan yang sama dengan Yuan dari Cheu Yuan. Sepertinya dia menamai kapal itu berdasarkan namanya sendiri. Yuan berarti Yamen, kediaman hakim pejabat di Tiongkok kuno, atau poros. Poros terbang terdengar aneh. Qin Yu tersenyum tak berdaya. Aku tidak yakin. Kurasa itu pasti rumah batu itu atau pagoda batu itu. Paman Fu menatap Qin Yu dengan terkejut. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar. Pagoda batu itu adalah harta karun spiritual Grand Mist lainnya. Itu juga merupakan harta karun spiritual Grand Mist tipe pendukung yang sangat berharga. Pagoda penyegel dewa. Pagoda penyegel dewa. Qin Yu menatap pagoda batu biasa berwarna abu-abu itu dengan terkejut. Ia tak pernah menyangka pagoda batu ini memiliki nama yang begitu mengerikan. Adapun harta karun spiritual Grand Mist ketiga, letaknya di dalam rumah batu itu. Itu adalah satu-satunya harta karun spiritual Grand Mist tipe serangan di antara ketiganya. Paman Fu tersenyum dan berjalan menuju rumah batu itu. Qin Yu segera mengikutinya. Rumah batu itu tidak besar. Setelah melangkah masuk, di tengah rumah hanya terdapat sebuah sajadah. Di belakang sajadah dan terletak di sebelah dinding terdapat meja pajangan panjang. Sebuah piringan diletakkan di atas meja pajangan panjang tersebut. Di atas piringan itu terdapat sepasang sarung tangan yang hampir transparan. Qin Yu menatap sepasang sarung tangan itu dengan terkejut. Jika dia tidak memperhatikan dengan saksama, dia mungkin akan melewatkannya. Sarung tangan ini adalah satu-satunya harta spiritual agung tipe serangan di antara ketiganya. Namanya adalah sarung tangan benang salju, kata Paman Fu sambil tersenyum. Ketiga harta spiritual agung ini secara khusus ditinggalkan oleh guruku untukmu. Dengan ketiga harta spiritual agung ini, selama kau mencapai tahap Dewa Langit, kau akan dapat bergerak tanpa hambatan di alam ilahi. Qin Yu mengangguk sedikit. Qin Yu tidak yakin persis apa keuntungan yang akan diberikan oleh ketiga harta spiritual agung ini. Dia harus terlebih dahulu mengikatnya untuk mengetahuinya. Namun, mengikat harta spiritual agung bukanlah tugas yang mudah. Mengikat harta spiritual Grand Mist ini akan membutuhkan waktu dan energi. Tidak perlu aku mengkhawatirkannya sekarang. Aku akan pergi dan melihat ruangan lain dulu. Qin Yu mengangguk lalu berkata kepada Paman Fu. Paman Fu, ayo kita pergi dan periksa ruangan lain. Bahkan hingga kini, Qin Yu masih memikirkan ruangan yang lain. Bagaimanapun, barang-barang di ruangan sebelah kiri jauh lebih berharga daripada barang-barang di ruangan sebelah kanan.